Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan para dosen hukum internasional dari Departemen Hukum Internasional dan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hukum internasional untuk pertama kalinya. Saudara, para mahasiswa, untuk kuliah pengantar pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu gambaran secara umum mengenai hukum internasional ini, dan pertama-tama saya akan memfokuskan pada sejarah awal pertumbuhan dari hukum internasional ini. Untuk memulai, saya ingin memberikan satu ilustrasi faktual ya, bagaimana hukum internasional itu betul-betul sekarang sudah menjadi norma universal yang mengikat ya bagi seluruh masyarakat internasional. Sekarang kita masih berada pada situasi dan menghadapi pandemik COVID-19 dan seluruh dunia sekarang itu mendengar, memahami dan mematuhi protokol dari World Health Organization atau WHO. Beberapa ketentuan yang disepakati di dalam organisasi internasional di bidang kesehatan tersebut itu menjadi rujukan di dalam penanganan COVID-19 di seluruh dunia yang memang melanda sekarang hampir 80% lebih ya dari negara-negara yang ada di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa norma hukum internasional termasuk yang mengatur mengenai kesehatan dunia, kesehatan publik itu sudah menjadi norma internasional yang diikuti. Maka tidak mengejutkan apabila ada sebagian negara, ya, beberapa negara yang diinisiasi oleh Amerika, kemudian India, ya, Inggris yang menggugat Cina karena dianggap tidak mematuhi dan bahkan abai dan lalai dalam melaksanakan regulasi di bidang kesehatan, yaitu Cina dianggap lalai untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat dunia adanya virus COVID-19 ini. Di dalam ketentuan WHO dikatakan bahwa dalam waktu 1 kali 24 jam, satu negara yang mengetahui adanya virus yang potensial untuk menyebar ke seluruh dunia, maka dia diwajibkan untuk memberitahukan kepada negara-negara, kepada WHO. Nah, dalam hal ini Cina dianggap lalai. Dari beberapa informasi diketahui Cina itu sebetulnya sudah mendeteksi ada virus ini pada bulan November atau akhir November 2019. Akan tetapi kita ketahui virus ini baru kemudian menjadi isu global, ya, itu pada awal Maret. Ya. Dan konon katanya karena Cina waktu itu karena sudah mempersiapkan untuk adanya perayaan Imlek ya, pada bulan Januari yang akan dilakukan secara besar-besaran di kota Wuhan. Jadi ada informasi Cina ingin menyelesaikan dulu perayaan Imleknya, baru setelah itu kemudian memberitahu. Nah, maka Cina dianggap melanggar ketentuan dari WHO. Dan kita ikuti sampai sejauh mana negara-negara yang akan menggugat Cina dari pelanggaran terhadap
ketentuan yang ada di dalam WHO itu. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara semua bagaimana hukum internasional itu sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, dari masyarakat dunia, termasuk kita di dalamnya. Nah, oke. Bagaimana sejarah pertumbuhan dari hukum internasional itu? Kalau hukum internasional itu dipahami sebagai norma yang mengatur ya, kehidupan manusia secara universal, maka itu sudah dikenal pada era Yunani dan Romawi. Ada ahli hukum terkenal, yaitu Marcus Tullius Cicero, yang hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Nah, beliau Cicero itu yang pertama kali memperkenalkan istilah ius gentium, yaitu hukum universal untuk semua bangsa. Jadi istilah ini lahir karena didorong oleh satu kebutuhan adanya norma yang mengatur masyarakat secara universal. Yang basis filosofisnya adalah dari hukum alam, yaitu hukum yang diasumsikan sebagai hukum yang berlaku untuk semua bangsa. Atau dengan perkataan lain, ini Cicero mengatakan what is accepted by all people is to be held as natural law. Nah, ius gentium itu adalah perwujudan dari hukum alam itu. Jadi hukum internasional itu sudah dikenal sebelum Masehi ya, dengan istilah ius gentium. Kemudian ius gentium itu selama berabad-abad itu sudah diakui urgensi dan diakui juga kemanfaatannya. Ya. Maka pada abad pertengahan, ius gentium itu kemudian berkembang, khususnya di Eropa, ya, pada era Kekaisaran Romawi. Nah, pada abad pertengahan, yang dimaksud dengan abad pertengahan itu adalah dimulai dari tahun 500 Masehi sampai dengan jatuhnya ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel, ya, atau sekarang Istanbul, itu jatuh pada 1453. Nah, abad pertengahan itu merentang kurang lebih 1000 tahun, dari tahun 500 Masehi sampai dengan jatuhnya ibu kota Kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel. Kalau Romawi Barat itu berpusat di Roma. Nah, pada abad pertengahan hukum internasional itu karena dominasi dari Kekaisaran Romawi, maka dia menjelma apa yang disebut sebagai ius commune atau European Common Law, di mana isinya ius commune itu adalah prinsip-prinsip ajaran Kristen dan doktrin Justinian, kemudian hukum kanonik Romawi dan hukum Inggris atau common law, ya, dan hukum kebiasaan Prancis. Nah, saudara-saudara, kalau ditarik sekarang ya, ius commune itulah yang sekarang menjadi European law. Nah, sedangkan ius gentium itulah yang kemudian jadi international law. Jadi ini sejarahnya beririsan ya. Nanti untuk diketahui bagaimana dominasi hukum Eropa di dalam hukum internasional karena perkembangan yang terjadi pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan, English common law itu menggeser dominasi kode Napoleon. Karena kode Napoleon sebelumnya cukup berpengaruh ya, bahkan sampai ke Indonesia. Kode Napoleon itu lewat penjajah Belanda
karena Prancis menjajah Belanda, di mana selama Belanda dijajah oleh Prancis itu berlaku hukum Prancis di Kode Napoleon, ya. Seperti Code du Commerce, jadi Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diberlakukan juga di Indonesia. Kemudian kode penalnya Prancis menjadi Wetboek van Strafrecht di Belanda. Kemudian lewat asas konkordansi juga diberlakukan di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Kemudian kode sivilnya Prancis menjadi Burgerlijk Wetboeknya di Belanda, kemudian diberlakukan di Hindia Belanda, Indonesia, kemudian jadi Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, English Common Law itu ya menggeser dominasi kode Napoleon. Mengapa? Karena Inggris memiliki wilayah jajahan yang sangat luas, sehingga English Common Law itu dikembangkan di Imperium Inggris. Jadi mereka menganggap itulah sebagai hukum universalnya itu. Karena saking luasnya wilayah jajahan Inggris, maka mereka mengatakan selain English Common Law, ya kecuali hukum kanonik, itu dianggapnya sebagai civil law. Jadi antara common law yang berbasis English Common Law dan civil law itu adalah lahir dari kontestasi dua peradaban, ya, Eropa, yaitu dari English Common Law dan Kode Napoleon. Nah, karena abad pertengahan itu rentangnya cukup panjang sekali, 1000 tahun, ya. Nah, itu tadi saya katakan, maka terjadi kontestasi antara common law versus civil law di sini. Nah, common law itu berasal dari praktik-praktik hakim kerajaan atau royal judges yang berbasis pada prinsip stare decisis yang membatasi kewenangan kerajaan melalui pembatasan konstitusional. Jadi di dalam common law itu, maka basis hukumnya adalah bukan hukum yang ditetapkan oleh pembuat hukum, ya, akan tetapi putusan-putusan hakim kerajaan, ya. Itu common law. Nah, berbeda dengan civil law, di mana di dalam civil law itu ada satu prinsip disebut dengan legibus solutus, itu membebaskan monarki dari segala kewajiban dan tuntutan hukum. Inilah kritik dari common law terhadap civil law, ya. Nah, civil law ini dikembangkan di universitas-universitas. Sementara universitas pada abad pertengahan itu adalah tradisi dari keagamaan, itu tradisi dari gereja. Umpamanya Oxford University, Cambridge University, itu adalah sekolah-sekolah teologia asalnya. Atau kalau sekarang kayak pesantren yang gitu, ya, di situ. Jadi kalau saudara-saudara nanti studi di Oxford, di Cambridge, itu akan mendapati di situ, umpamanya di Cambridge ada college yang memakai nama dari tokoh-tokoh keagamaan, seperti ada Yesus College di Cambridge, itu ada Trinity College di situ, ya. Maka kontribusi dunia Kristen pada abad pertengahan terhadap perkembangan hukum internasional dan khususnya lewat civil law itu sangat besar sekali, ya, karena civil law itu kan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan akademis, berbeda dengan common law yang produk dari putusan-putusan hakim. Jadi pada abad pertengahan ini ada kontribusi besar, ya, dari hukum kanonik terhadap pembentukan hukum Eropa dan English Common Law dan hukum Romawi.
Antara lain itu prinsip-prinsip yang kemudian dikenal kemudian dalam hukum internasional ya, seperti equity, tradisi ya, atau kebiasaan dan good faith, dan juga proses peradilan atau litigasi ya. Kemudian ada satu kontribusi yang cukup penting ya, mendasar dari hukum kanonik itu, hukum dikembangkan di gereja, yaitu posisi individu dalam hukum internasional. Sementara secara tradisional, hukum internasional itu subjeknya adalah negara di situ. Jadi bukan individu. Tapi justru hukum kanonik sejak awal itu sudah menempatkan individu itu sebagai subjek dalam hukum internasional ya. Kemudian juga hukum kanonik itu mendukung ya sumber hukum internasional yang bersifat non strictly legislative. Hukum internasional yang kemudian berkembang adalah hukum internasional yang berbasis kepada penetapan hukum lewat kesepakatan negara ya dalam bentuk tertulis. Sementara hukum kanonik itu dari awal sudah mendukung adanya sumber hukum internasional yang tidak berbasis kepada persetujuan negara. Kenapa demikian? Karena hukum kanonik itu kan hukum yang bersumber dari Tuhan ya, wahyu begitu. Jadi nuansa-nuansa hukum alamnya sangat kuat di dalam hukum kanonik. Dilanjut. Berikutnya, silakan dilanjutkan. Ya, pada abad pertengahan juga lahirnya satu kontribusi juga dari dunia Islam, ya, yaitu mereka menyebut sebagai siar hukum internasional itu dari kata siroh, artinya adalah sejarah. Jadi hukum internasional itu dikembangkan lewat tradisi-tradisi relasi masyarakat Muslim dengan sesama masyarakat Muslim dan juga dengan non-Muslim. Mereka mengembangkannya apa yang disebut sebagai siar ya dari kata siroh. Jadi dengan perkataan lain bahwa hukum internasional di dalam dunia Islam juga berbasis kepada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk di dalam relasi mereka. Ya. Ada tokohnya yang terkenal yaitu Hasan Asy-Syaibani. Dia menulis buku namanya Asyarul Kabir, itu tentang perang dan diplomasi. Kalau di Eropa itu ada Grotius sebagai bapak hukum internasional Eropa atau Barat. Nah, maka orang-orang Barat menyebut Hasan Asy-Syaibani itu sebagai Muslim Grotius, gitu, Grotiusnya dunia Islam. Dan ini menjadi sangat berkembang pada era kekhalifahan Turki Utsmani, ya, yang berkuasa kurang lebih 500 tahun, termasuk juga yang menjangkau beberapa kawasan Eropa. Ya. Selanjutnya. Nah, tahap berikutnya adalah abad modern. Yang saya maksud abad modern di sini adalah pasca abad pertengahan ya. Nah, abad modern ini itu mulai dikaji ulang konsep Ius Gentium, khususnya oleh Francisco Vitoria dan Francisco Suarez ya, dari Spanyol. Dia dari Universitas Salamanca, ya, salah satu universitas tertua di dunia. Ya, di mana Vitoria dan Suarez itu mengganti Gentium dengan Gentes, nations. Kenapa? Karena alasannya untuk lebih menjadikan hukum internasional itu mengatur relasi antar manusia, bukan relasi antar negara. Nanti saudara akan melihat di bagian akhir, karena saya ingin mengatakan bahwa perkembangan hukum internasional itu sekarang menuju ke hukum global, di mana norma-norma internasional itu bahkan langsung mengatur warga negara di masing-masing negara. Jadi kalau lihat kepada perkembangan sejarahnya, ini embrionya itu sudah dilakukan oleh Vitoria dan Suarez yang dikatakan embrio dari hukum internasional modern, di mana dia mengganti istilah Gentium dengan Gentes untuk lebih menekankan bahwa hukum internasional itu bukan hanya mengatur negara tapi manusianya.
Makanya dia menggunakan istilah jus inter gentes, itu international law itu. Nah, kenapa asumsinya begini dari Victoria dan Suarez? Hukum internasional itu adalah hukum yang berbasis kepada manusia. Makanya setiap bangsa akan menyatakan tidak manusiawi apabila tidak menghormati dan melindungi tamu dan orang-orang asing tanpa alasan yang benar. Oleh karenanya, hukum internasional itu embrionya adalah hukum diplomasi. Jadi bahkan ada yang mengatakan hukum internasional itu awal-awalnya identik dengan hukum diplomatik. Makanya hukum internasional itu menjadi hukum yang sangat kental basis etiknya di situ. Ya. Karena itu tadi, setiap bangsa akan menyatakan tidak manusiawi apabila tidak menghormati dan melindungi tamu dan orang asing tanpa alasan yang benar. Nah, makanya premises ya, wilayah-wilayah gedung-gedung diplomatis ini kan tidak boleh dimasuki begitu saja, masuk oleh keamanan kita di sini. Disitulah sakralnya hukum internasional yang menempatkan manusia itu harus semanusiawi mungkin di situ, hukum internasional. Hanya kemudian hukum internasional itu menjadi terkotori setelah adanya penjajahan di situ. Nah, padahal tadi Victoria dan Suarez itu sudah melakukan kaji ulang, rekonseptualisasi mendasar ya terhadap hukum internasional, di mana harus betul-betul berbasis kepada penghormatan manusia. Jadi dalilnya ini ya, setiap bangsa akan menyatakan tidak manusiawi apabila tidak menghormati dan melindungi tamu dan orang asing tanpa alasan yang benar. Lanjut. Nah, kemudian pada era modern ini hukum internasional kemudian disistematisasi ya, oleh Hugo Grotius, seorang Belanda. Dia meninggal juga di Belanda, di Delft. Ibu Ira dan kawan-kawan sudah nyekar ke makam Grotius ya, Bu Ira. Sudah Pak, nyekar. Ya, sudah nyekar di situ, di Delft dia ya, Hugo Grotius ini. Nah, bahkan Hugo Grotius ini, dia sebetulnya pernah menjadi pengacaranya POC ya, untuk sengketa-sengketa di Selat Malaka ketika itu. Maka ada satu kajian embrio hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. Nah, Hugo Grotius itu mensistematisasi hukum internasional modern lewat karyanya The Jure Belli Ex Pacis, hukum perang dan damai, yang dipublikasikan pada tahun 1625 di situ. Nah, menurut Grotius ya, hukum antar bangsa yang berbasis kepada kehendak negara atau hukum positif yang berbeda dengan hukum alam. Nah, jadi ingin saya katakan di sini, hukum internasional klasik itu basis filosofisnya adalah hukum alam. Itu hukum yang berbasis kepada hukum Tuhan. Ya. Jadi hukum alam itu meyakini bahwa hukum itu universal yang diturunkan oleh Tuhan. Dan hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu adalah hukum agama. Makanya hukum alam generasi pertama itu adalah hukum agama. Jadi tadi sudah saya paparkan mengapa kontribusi hukum kanonik, hukum gereja itu menjadi sangat besar. Nah, oleh Grotius, kemudian hukum internasional itu dipositivisasi. Di situ. Kenapa? Karena bagi Grotius, yang universal itu bukan saja hukum Tuhan, tapi hukum yang berbasis kepada rasio. Jadi menurut Grotius, rasio itu adalah universal. Jadi hukum itu universal karena dia masuk akal itu di situ. Ya. Nah, karena Grotius melakukan sekularisasi itu, positivisasi terhadap hukum internasional, ya belum. Nah, makanya bagi Grotius hukum internasional itu mengikat karena negara menyatakan terikat. Ya, itu
berbasis kepada kehendak voluntary basis di situ gitu. Bagi Grotius. Makanya Grotius itu juga dikenal sebagai mensekularisasi hukum internasional. Tapi yang dimaksud di sini Grotius itu bukan melepaskan sama sekali nilai-nilai agama ya di dalam hukum internasional, khususnya yang berbasis kepada hukum-hukum gereja. Tapi tujuan Grotius itu kan begini, agar hukum internasional itu betul-betul menjadi hukum universal, diterima oleh semua bangsa, bukan saja bangsa Eropa, bukan saja bangsa Kristen, tapi di luar itu. Maka itu yang dimaksud dengan sekularisasi hukum internasional oleh Grotius itu, yaitu dia mengurangi dominasi hukum gereja di dalam hukum internasional agar dia diterima oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, makanya perwujudannya menurut Grotius hukum internasional itu adalah perjanjian dan kebiasaan. Silakan dilanjut. Nah, berlanjut pada abad modern itu, ya. Dan ini bagi masyarakat Eropa ini dianggap sebagai titik awal lahirnya hukum internasional modern, itu perjanjian perdamaian Westphalia, ya. Tonggak baru dalam sejarah Eropa dengan terbentuknya masyarakat Eropa. Itu terbentuknya hukum yang mengatur hubungan sesama negara Eropa. Jadi perdamaian Westphalia ini sebetulnya sangat Eurosentrik. Nah, itu kan pada tahun 1600-an itu sedang puncak-puncaknya kolonialisme Eropa. Jadi mereka itu sebetulnya bertengkar ya untuk membagi wilayah jajahannya. Kan Prancis di mana, Portugis di mana, Belanda di mana, Inggris di mana, ada situ. Jadi mereka bertengkar secara internal. Jadi disebut dengan perjanjian perdamaian Westphalia itu tidak lain sebetulnya mereka untuk mendamaikan kapling-kapling penjajahannya di situ. Ya. Nah, makanya mereka perjanjian perdamaian Westphalia antara siapa? Antara mereka negara-negara penjajah di situ. Oleh karena itu, hukum internasional yang lahir ya dari perjanjian Westphalia atau Westphalian approach di sini itu tidak lain adalah it is a territorial law. Jadi hukum yang berbasis teritori wilayah jajahan ya. Jadi a balance of interstate sovereign forces. Apa yang dimaksud dengan sovereign forces di sini? Itu negara-negara penjajah. Ya. Power and wars between European states. Ini sebetulnya perdamaian di antara negara-negara penjajah. Ya. Nah, jadi hukum internasional yang Eurosentrik itu asal-muasalnya dari perdamaian Westphalia. Silakan dilanjut. Nah, inilah dari akibat konsekuensi dari perjanjian Westphalia. Maka dikenal dua wilayah Eropa, mereka sebut wilayah perang atau Theatrum Belli. Nah, Eropa itu. Yang dimaksud wilayah perang di situ karena mereka berebut ya negara jajahan. Sedangkan wilayah non-Eropa termasuk Indonesia ketika itu sebagai wilayah tidak bertuan. Res nullius. Nah, jadi dalam konteks ini menurut mereka itu tidak menjajah. Jadi ketika datang umpamanya Inggris ke Australia, itu di situ ada penduduk asli, indigenous people, ya di situ, aborigin di situ. Nah, menurut negara Eropa pada waktu itu, Australia itu res nullius. Meskipun ada aborigin, kenapa? Karena orang aborigin itu adalah non-European nations. Jadi yang disebut satu wilayah itu res nullius karena tidak dihuni oleh bangsa Eropa. Begitu. Jadi mereka tidak menganggap dirinya penjajah di situ ya. Oleh karenanya
hukum internasional itu dianggap sebagai legal vehicle, sebagai kendaraan hukum penting untuk menjustifikasi, melegitimasi penjajahan mereka. Gitu, ya. Contohnya terjadi konsep res nullius yang dipahami oleh mereka sangat berbeda. Nah, maka terbentuklah disebut Ius Gentium Europeum, yaitu Eurocentrik yang berbasis hukum tidak tertulis yang mengikat negara-negara Eropa ketika itu. Nah, khusus untuk negara-negara yang menjadi jajahan Inggris, maka hukum internasionalnya itu adalah English Common Law. Di situ. Lanjut. Nah, perkembangan selanjutnya ya setelah merdeka Perang Dunia Kedua itu muncul untuk melakukan rekonstruktualisasi ya terhadap hukum internasional yang Eurosentrik itu yang berbasis kepada negara, dan negara itu juga negara penjajah sebetulnya ya. Jadi tidak aneh kalau ketika Indonesia merdeka, para pendiri Republik ini tidak begitu ramah terhadap hukum internasional karena dianggapnya sebagai hukum kolonial di situ ya. Nah, makanya Immanuel Kant itu menyebutnya sebagai Staatenrecht, hukum antar negara ya. Atau juga sebagai interstate law ya, dan dia menyebut juga sebagai cosmopolitan law. Nah, tapi ini menarik dari Immanuel Kant itu sebetulnya dia sudah memiliki satu imajinasi dan prediksi bahwa ke depan hukum internasional itu bukan hanya mengatur relasi antar negara, tapi juga individu-individu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi cikal bakal dari global law sekarang yang Immanuel Kant menyebut sebagai cosmopolitan law. Dilanjut. Nah, perkembangan yang perkembangan berikutnya adalah diperkenalkannya istilah resmi ya. Jadi istilah international law yaitu oleh Jeremy Bentham dalam magnum opusnya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation. Jadi Jeremy Bentham lah dia yang pertama kali menggunakan istilah international law. Jadi menurut Bentham adalah hukum universal yang memiliki keberlakuan universal dan menjangkau semua bangsa. The general validity of applications and international to all nations. Ini Bentham lah yang pada abad ke-18 ya, menggunakan pertama kali istilah international law. Lanjut. Setelah itu kemudian terjadi rekonseptualisasi hukum internasional, ya, di mana pada awalnya tadi dikatakan hukum internasional itu fondasinya adalah hukum alam, di mana hukum internasional didesain sebagai sarana dalam melakukan ekspansi teritorial dan kolonialisme dengan memanfaatkan sistem nilai kolonialisme Eropa. Kemudian lahir negara-negara bangsa, ya khususnya pasca Perang Dunia Kedua, termasuk Indonesia. Jadi Eropa di situ tidak bisa lagi menempatkan hukum internasional itu hanya yang mengatur antar negara mereka, juga negara-negara jajahannya, tapi muncul negara-negara baru, ya. Dan kemudian pasca Perang Dingin diikuti dengan dominasi kapitalisme Barat, ya. Ketika itu 1989, ya, sampai sekarang. Jadi hukum internasional itu menjadi berwajah Barat sekali dan khususnya Eurocentrism, ya, yang berbasis atau berpusat kepada nilai-nilai Eropa. Nah, berikutnya hukum internasional itu akhirnya masuk ya pada era globalisasi yang sekarang, di mana hukum internasional itu tidak lagi fokus kepada hubungan antar negara, tapi sudah langsung kepada hubungan people to people.
Dilanjut. Nah, dalam upaya rekonseptualisasi hukum internasional itu ada usaha dari Philip Jessup untuk menyatukan, hukum internasional publik yang mengatur relasi antar negara dan hukum yang mengatur relasi individual. Ya, beliau menyebutnya sebagai transnational law. Jadi Philip Jessup itu ingin menyatukan hukum publik internasional dengan hukum perdata internasional, ya. Jadi hukum transnasional. Tapi ini tampaknya tidak begitu diterima ya secara luas istilah traditional law dari Philip Jessup ini. Kenapa? Karena relasi antar individu yang bersifat privat, yang bukan publik, itu tidak bisa diatur secara internasional. Umpamanya soal perkawinan. Itu kan tidak ada konvensi internasionalnya yang mengatur mengenai perkawinan, itu tetap tunduk kepada hukum masing-masing negara. Ya. Jadi istilah traditional law dari Philip Jessup ini tampaknya tidak diterima secara luas. Ya. Kemudian ada usaha juga ya untuk meletakkan hukum internasional itu berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan, itu oleh Wilfred Jenks, dia menyebut istilah the common law of mankind. Kemudian John Rawls menyebutnya sebagai the law of peoples. Ya. Dan yang terakhir adalah hukum global, yaitu deteritorialisasi hukum internasional. Karena hukum internasional itu berbasis kepada kedaulatan, dan kedaulatan itu basisnya adalah wilayah-wilayah. Nah, maka hukum global itu adalah harus menembus batas-batas teritorial itu. Jadi yang borderless, dan hukum global sekarang. Ya. Kenapa sekarang mengarahnya ke hukum global? Karena hukum domestik maupun hukum internasional tidak sepenuhnya mampu memberikan solusi yang memadai, dan jawabannya adalah hukum global. Nah, itulah perkembangan sejarahnya, saudara. Silakan dilanjut. Baik, nah, setelah kita mengetahui perkembangannya ya dari Ius Gentium sampai ke hukum global, jadi apa hukum internasional ini? Nah, saya ini mengambil definisi yang menurut saya cukup representatif ya, yang disampaikan oleh Profesor Mokhtar, dan tampaknya definisi ini juga merupakan definisi yang digunakan oleh para pakar hukum internasional dunia lainnya. Jadi hukum internasional itu adalah asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum non-negara, dan antar subjek hukum non-negara. Internasional. Ya. Jadi hukum internasional itu ya, adalah asas atau kaidah yang mengatur relasi negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum non-negara. Apa subjek hukum non-negara itu? Bisa organisasi internasional, bisa juga individu. Itulah hukum internasional. Ya. Lanjut. Nah, ini karakteristiknya ya, karena saudara pasti mendengar ada dua istilah yang hampir bersamaan dan bisa mengecoh ya bagi orang awam. Itu hukum internasional dan hukum perdata internasional. Hukum internasional itu sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya adalah public international law. Tapi kita tidak menyebut public karena itu sudah menjadi satu kesepakatan gitu ya, kesepakatan bahwa hukum internasional itu yang dimaksud adalah hukum publik internasional. Sedangkan hukum perdata internasional atau private international law, nah itu bukan atau beda dengan hukum internasional. Apa bedanya? Saya menggunakan ini. Kalau dalam hukum internasional di situ ada international element. Jadi ada elemen internasionalnya. Apa yang menjadi elemen internasional di situ dalam hukum internasional? Yaitu elemen-elemen publik
Contohnya, ketika umpamanya Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, katakanlah dengan Inggris, itu kan bukan mengatur individu warga negara Indonesia dengan warga negara Inggris, bukan. Tapi di sini adalah aspek publik, ya, aspek publik di situ, non private. Bagaimana untuk mengaturnya? Kan tidak bisa diatur oleh hukum Indonesia, tidak juga bisa diatur oleh hukum Inggris. Di sini ada international elements itu yang tidak bisa tunduk kepada hukum masing-masing negara. Nah, maka diaturlah lewat satu kesepakatan internasional, yaitu lewat konvensi mengenai diplomasi, Konvensi Wina 1963. Nah, itu international element yang dimaksud. Nah, kalau dalam hukum perdata internasional itu bukan international element tapi foreign element, elemen asingnya. Beda kan? Jadi kalau international element itu elemen publik, ya, seperti saya contohkan tadi. Kalau dalam hukum perdata internasional yang ada adalah foreign element, elemen asingnya. Contohnya bagaimana? Umpamanya si A, warga negara Indonesia, mau membeli rumah, ya, yang ada di Singapura, situ, dan pemilik rumah yang ada di Singapura itu adalah orang Thailand. Maka ada 3 elemen asingnya di situ, bukan international elemen asingnya, yaitu Indonesia, ya, warga negara Indonesia kan sebagai pembeli. Kemudian lokasi, ya, lokasi si apa namanya objek yang akan menjual beli itu rumah itu Singapura. Yang ketiga pemiliknya ternyata orang Thailand. Ada 3 elemen asing. Pertanyaannya, hukum mana yang berlaku? Ini kan bukan masalah publik, jual beli itu masalah privat. Tidak ada konvensi internasional mengatur mengenai hal ini. Nah, maka tunduk ya di situ kepada hukum perdata internasional. Apa itu? Jadi hukum perdata internasional itu tidak lain adalah apa namanya hukum masing-masing negara. Nah, sekarang bagaimana dalam kasus yang tadi, hukum mana yang berlaku? Apakah hukum Indonesia karena pembelinya orang Indonesia, atau hukum Singapura apa namanya karena objeknya ada di Singapura, atau hukum Thailand karena penjualnya adalah orang Thailand situ. Nah, maka di dalam hukum perdata internasional itu bisa ada disepakati di antara mereka mana hukum yang apa namanya akan diberlakukan, apakah hukum Indonesia, hukum Singapura, atau hukum Thailand. Kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka, maka ada satu prinsip ya, asas dalam hukum perdata internasional yang disebut sebagai the most characteristic connection. Di dalam transaksi ini mana yang memiliki apa namanya hubungan yang paling erat dalam transaksi ini? Maka jawabannya adalah objeknya, itu rumah yang berada di Singapura itu. Maka yang berlaku adalah hukum Singapura. Itulah hukum perdata internasional. Ya. Jadi beda sekali hukum publik internasional dengan hukum perdata internasional. Ya. Lanjut. Nah, kemudian juga ya ada satu pandangan klasik ya mengenai hukum internasional versus hukum dunia itu, toward law. Nah, hukum internasional itu adalah hukum yang bersifat koordinatif, ya, bukan subordinatif. Kenapa? Karena hukum internasional itu awalnya ya sebagaimana tadi Anda ketahui
itu kan relasi antar negara. Itu negara yang memiliki kedaulatan. Maka subjek hukum internasional ini, mereka tidak bisa tunduk kepada kedaulatan negara yang lainnya. Maka eksistensi hukum internasional itu bersifat mengkoordinasi di antara negara-negara, tidak mensubordinasi. Nah, hukum internasional itu bukan subordinatif seperti hukum nasional, yaitu ada kekuatan memaksa dalam hukum nasional. Umpamanya ada penegak hukumnya, ada polisi gitu ya, ada jaksanya di situ, dan perangkat-perangkat eksekutif lainnya dalam hukum nasional itu yang subordinatif. Nah, hukum internasional tidak. Hukum internasional itu makanya basisnya adalah kesepakatan negara-negara. Nah, jadi sifatnya koordinatif hukum internasional itu. Tapi saudara-saudara, perkembangan menariknya adalah sekarang itu tidak sepenuhnya hukum internasional itu koordinatif. Tapi di dalam hal-hal tertentu itu subordinatif hukum internasional itu. Jadi boleh dikatakan itu mengarah ya dari koordinatif ke subordinatif. Umpamanya dengan munculnya atau terjadinya sebut dengan proliferasi peradilan internasional. Ya, contohnya dengan ada ledakan ya, munculnya mahkamah-mahkamah internasional baru di luar ICJ, di luar mahkamah internasional. Nah, contohnya adalah Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki nuansa-nuansa subordinatif di situ ya, untuk kejahatan internasional. Lanjut. Nah, ini perwujudan ya, menurut Pak Mohtar itu hukum internasional itu ada dua ya, ada hukum internasional umum dan hukum internasional regional. Ini yang dimaksud adalah hukum internasional yang hukum internasional umum ya, itu yang proses pembentukannya dan keberlakuannya itu berlaku secara universal, secara global. Contohnya, Piagam PBB itu disepakati oleh negara-negara, ya. Kemudian berlakunya juga semua negara. Yang kedua, hukum internasional regional, yaitu hukum yang dibentuk oleh negara-negara di region tertentu dan berlaku juga di antara mereka. Contohnya adalah di ASEAN atau Uni Eropa. Nah, yang paling maju tentunya adalah Uni Eropa. Dia adalah organisasi regional yang sudah memiliki perangkat hukum yang sudah relatif lengkap berlaku di region mereka. Itu hukum internasional regional. Lanjut. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah hukum internasional itu hukum? Ini adalah pertanyaan klasik. Dan jawabannya, kalau menurut positivisme hukum, hukum internasional itu bukan hukum. Kenapa? Karena bagi positivisme, law is a command. Hukum itu adalah perintah. Subordinatif yang tadi. Karena bagi positivisme, hukum itu adalah auto. Nah, saya ingin jelaskan sedikit, saudara-saudara, dari positivisme itu saya gunakan pakai teorinya Kelsen. Kata Kelsen, hukum itu adalah norma. Apa itu norma? Norma itu adalah auto. Ya. Jadi sesuatu yang bersifat keharusan, ya, bukan keadaan. Jadi norma itu begini, umpamanya. Saudara sedang duduk. Saya katakan, Anda mengatakan saya sedang duduk. Itu bukan norma. Tapi kalau kemudian saya mengatakan begini, duduklah. Itulah norma. Nah, hukum itu berisi norma. Keharusan atau perintah atau norma larangan. Ya. Jangan duduk.
Itu positivisme. Di situ. Makanya Austin mengatakan law is a command. Hukum itu adalah perintah. Sementara hukum internasional itu yang saya katakan tadi tidak bersifat perintah seperti ini, akan tapi koordinasi kan di situ. Nah, makanya dari perspektif positivisme, hukum internasional itu bukan hukum. Dia disebutnya sebagai hanya moralitas saja gitu, kewajiban moral saja di situ ya. Atau menyebutnya, kalau Austin menyebut sebagai improperly so called, jadi hukum yang tidak sempurna ya, karena tidak bersifat perintah. Tapi itu teori lama positivisme itu. Apalagi kemudian positivisme itu menganggap hukum internasional bukan hukum, dilihat dari segi penegakan hukum karenanya tidak efektif katanya. Tidak bisa ditegakkan seperti dalam hukum nasional di situ. Nah, jawabannya, kalau hukum itu disebut hukum karena penegakannya efektif, maka hukum nasional juga bukan hukum. Karena tidak semua hukum itu dapat ditegakkan secara efektif. Terlebih-lebih lagi kalau yang menjadi objeknya adalah negara. Praktek menunjukkan ketika yang menjadi objek atau sasaran dari penegakan hukum itu adalah negara, tidak pernah ada, katakanlah, si rakyat itu menang melawan negara. Maka dalam konteks ini, baik hukum internasional maupun hukum tata negara, dua-duanya juga bukan hukum, kalau lihat dari segi efektivitas penegakan hukum. Nah, makanya teori yang menjustified hukum internasional sebagai hukum itu bukan positivism, ya, kan itu. Nah, tapi saya menyebutnya sebagai social recognition. Jadi hukum itu eksis selama masyarakat mengakui dan menerimanya sebagai hukum. Nah, hukum internasional itu sampai sekarang diterima secara luas, tidak ada satupun negara, masyarakat di dunia ini yang tidak menerima hukum internasional, gitu ya. Jadi berdasarkan teori social recognition, hukum internasional itu adalah hukum karena diterima oleh masyarakat. Jadi ada masyarakat yang menerimanya. Lanjut. Kenapa hukum internasional mengikat? Paling tidak ada, saya pakai 3 teori saja. Yang pertama menurut hukum alam. Jadi menurut hukum alam, hukum internasional itu adalah perwujudan dari hukum alam. Perwujudan dari hukum Tuhan, perwujudan dari hukum yang berbasis kepada rasionalitas. Rasio manusia mengatakan bahwa kita ini harus hidup berdampingan kalau ingin tetap eksis sebagai manusia. Negara ini harus tetap berhubungan kalau ingin eksis sebagai negara. Dan begitu. Itu rasionalitas kita. Ya, dan sekarang sangat jelas sekali ya, di pandemi COVID-19, Indonesia datang ke Cina untuk pesan ya, vaksin dari Sinovac di situ. Ya, mungkin juga negara lain nanti akan datang, bahkan ada yang datang ke Rusia dan lain sebagainya. Dan sekarang juga menunjukkan di era pandemik ini ekonomi dunia sangat merosot sekali. Satu negara dengan yang lain perlu berhubungan erat di situ. Itu rasionalitasnya. Jadi menurut hukum alam, hukum internasional mengikat karena memang Tuhan menjadikan kita ini harus berhubungan satu dengan yang lain, dan nasionalitas kita juga mendalilkan seperti itu menurut hukum alam. Sedangkan menurut aliran voluntarisme, ya, hukum internasional mengikat itu karena subjeknya, dalam ini negara ataupun non-negara, mereka secara sukarela mau diikat. Dan kenapa? Karena butuh, itu yang tadi. Salah satu basis filosofis dari kesukarelaan karena membutuhkan. Karena membutuhkan. Ya, maka Indonesia itu rela ya untuk diikat
oleh norma internasional itu. Jadi kita mengikat secara sukarela karena kita membutuhkan atau saling membutuhkan. Dan yang ketiga, kenapa hukum internasional mengikat? Itu saya katakan dengan teori social recognition yang tadi, karena ada penerimaan dan pengakuan dari masyarakat hukum internasional. Jadi sekarang sudah sesuatu yang self evident ya, mengikatnya hukum internasional itu karena memang masyarakat membutuhkan, makanya dia menerima. Lanjut. Apa itu subjek hukum internasional, saudara-saudara? Nah, secara umum, subjek hukum itu adalah pemilik hak dan kewajiban dalam satu hubungan hukum. Saya adalah subjek hukum sebagai individu. Nah, maka subjek hukum internasional itu adalah pemilik hak dan kewajiban dalam relasi internasional. Siapa yang memiliki hak dan kewajiban dalam relasi internasional itu adalah negara. Jadi subjek hukum internasional itu negara. Karena negara itu memiliki jejak historis yang panjang dan boleh dikatakan hukum internasional itu lahir karena adanya relasi antar negara, maka negara ini dianggap sebagai the primary subject of international law, sebagai subjek utama dalam hukum internasional, dan keberadaan subjek non-negara itu memang derivasi saja dari negara, turunan. Nah, subjek non-state itu adalah organisasi internasional, ya, seperti PBB, situ ASEAN, itu juga subjek hukum internasional. Kemudian individu, ya, individu meski terbatas, individu sebagai subjek hukum internasional itu khususnya terkait dengan pertanggungjawaban di bidang hak asasi manusia, individu. Ada juga subjek hukum internasional itu yang temporer sifatnya, seperti belligerent, ya, pemberontak di situ. Itu subjek hukum internasional. Kenapa saya katakan temporer? Karena kalau kemudian sudah selesai ya satu konflik di satu wilayah, di satu negara, maka belligerent atau pemberontak itu sudah tidak ada lagi. Mungkin dia menjadi negara itu sendiri ya atau pemerintahan itu sendiri. Situ. Contohnya PLO. Situ PLO itu adalah belligerent si PLO itu, dan kemudian dia berunding ya, dengan subjek lainnya, namanya dengan Israel dalam hal ini. Kenapa saya sebut temporer? Karena nanti kalau terbentuk negara Palestina itu kan sudah tidak ada lagi yang di situ. Individu, kemudian belligerent, ada juga subjek hukum internasional karena sejarah ya, seperti Vatikan di situ ya. Vatikan itu tidak sepenuhnya sebagai negara, tapi dia melaksanakan fungsi-fungsi negara secara terbatas karena itu hanya bergerak di bidang keagamaan saja. Ya. Itu subjek hukum internasional. Nanti lebih detailnya ada bahasan khusus. Lanjut. Nah, apa itu sumber hukum internasional? Jadi di mana kita menemukan hukum internasional? Nah, nanti dibahas lebih panjang. Satu, perjanjian atau konvensi internasional. Ya. Nah, apa yang menjadikan perjanjian internasional itu sebagai sumber? Itu kesepakatan norma internasional oleh negara-negara di situ ya, dalam perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Apa tuh kebiasaan internasional? Kebiasaan internasional itu adalah praktek negara-negara, state practices ya, yang sudah dipraktekkan ya secara luas ya di situ dan konsisten. Kemudian negara-negara melaksanakan kebiasaan internasional itu sebagai kewajiban, disebut dengan opine iuris. Contoh kebiasaan internasional. Umpamanya terkait dengan pembuatan ya
perjanjian internasional itu kan ada penandatanganan kalau sudah disepakati ya, apa yang ketentuan-ketentuan apa yang disepakati dalam perjanjian internasional itu kemudian ditandatangani oleh negara-negara. Sekarang itu sudah menjadi ketentuan di dalam Konvensi Wina 1969. Tapi sebelumnya semua ya, praktek negara dalam membuat perjanjian internasional itu asal dari kebiasaan negara-negara. Jadi Konvensi Wina 1969 itu adalah kodifikasi ya, dari kebiasaan negara-negara di dalam membuat perjanjian internasional. Antara lain mereka membubuhkan tanda tangan. Di situ. Makanya sekarang kebiasaan internasional itu sudah menjadi norma di dalam Konvensi Wina. Ya. Nah, sebelumnya itu ada kewajibannya satu negara yang sudah menandatangani satu perjanjian internasional, maka dia terikat ya, secara moral untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perjanjian internasional tersebut. Itu kebiasaan. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah prinsip umum, the general principles of law. Nah, kenapa ada prinsip hukum umum? Karena ini sebagai jalan keluar apabila tidak ditemukan ya aturannya di dalam perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional. Ya, khususnya bagi pengadilan tidak boleh dia menyatakan non-liquid. Jadi karena tidak ada hukumnya gitu. Karena tidak ada hukumnya, terus dia tidak bisa mengadili. Nah, maka digunakan adalah prinsip hukum umum ya di situ. Prinsip hukum umum ini sebetulnya berasal dari prinsip-prinsip umum di hukum nasional masing-masing negara. Nah, contohnya apa? Prinsip hukum umum itu Pacta sunt servanda, bahwa setiap perjanjian itu harus dihormati di situ. Jadi umpamanya ada satu kasus dan tidak ditemukan hukumnya, ya, ketentuannya dalam konvensi internasional ataupun kebiasaan internasional, maka hakim akan merujuk, umpamanya, oh ini berdasarkan prinsip hukum umum setiap perjanjian itu mengikat para pihak, ya. Di situ ada Pacta sunt servanda, harus menghormati di situ. Makanya prinsip hukum umum itu adalah bersifat tidak tertulis, ya, di situ. Kemudian yang keempat, sumber hukum internasional adalah putusan pengadilan, baik putusan pengadilan nasional ataupun putusan pengadilan internasional. Nah, yang jadi pertanyaan, bagian mananya yang menjadi sumber hukum dari putusan pengadilan? Sementara dalam hukum internasional kan dikenal asas stare decisis itu, ya, atau di kita ya, jurisprudensi gitu. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat bagi para pihak. Jadi kalau ada sengketa Indonesia dengan Malaysia, maka putusan pengadilan itu hanya mengikat Indonesia dan Malaysia. Pertanyaannya, apa yang menjadi sumber hukumnya? Loh, itu hanya mengikat Indonesia dan Malaysia. Nah, dalam putusan di Mahkamah Internasional itu ada dua ya, disebut dengan operatif paragraf ya, atau yang menjadi diktumnya di putusannya. Umpamanya dalam kasus pada ligitan katakanlah bahwa Mahkamah menyatakan Indonesia tidak berhak, ya, tidak memiliki hak atas Pulau Sepadan dan Likitan di situ. Itu operatif paragrafnya. Tapi kan sebelum sampai ke situ ada pertimbangan-pertimbangan hakim, ratio decidendi-nya, pertimbangan-pertimbangan hakim. Itulah yang sebetulnya menjadi sumber hukum itu, pertimbangan-pertimbangan hakimnya, bukan diktum putusannya itu. Dan yang kelima, ya, yang menjadi sumber hukum itu doktrin. Ini sebetulnya doktrin ini istilah ya, karena dalam bahasa resminya disebut sebagai
the teachings of highly qualified publicists. Jadi ajaran atau pemikiran dari para pemikir, ya, para pemikir hukum yang berkualifikasi internasional, situ. Maka suka sebut doktrin di situ, atau ajaran ya para pakar, para ahli hukum. Nah, di sini pendapat para pakar hukum itu juga menjadi salah satu sumber ya di dalam hukum internasional, khususnya di pengadilan internasional, mahkamah internasional. Sekarang itu banyak sekali ya di mana kita menemukan teachings atau pemikiran itu. Kalau dulu itu ditemukan di apa namanya treatise ya atau risalah lah di situ ya. Kemudian juga ditemukan kalau sekarang itu di buku teks ya pemikiran para ahli hukum itu. Kemudian juga di jurnal-jurnal hukum baik nasional ataupun internasional situ ya. Bahkan juga di komentari dan itu sekarang sangat penting sekali. Umpamanya komentar atas Konvensi Wina 69 di situ. Kenapa menjadi penting komentar para pakar? Karena perjanjian internasional itu kan dibuat singkat dan sangat terbuka terjadinya multi interpretasi di situ ya. Nah, makanya pemikiran komentar dari para pakar menjadi sangat penting sehingga banyak dijadikan rujukan. Satu studi terbaru ya dari Helmerson, dia studinya tahun 2019 ya dan diterbitkan di jurnal European Journal of International Law. Dia mencatat ada 10 pakar hukum internasional yang pemikiran-pemikirannya itu banyak dirujuk dalam putusan-putusan Mahkamah Internasional. Nah, yang menarik yang paling tinggi itu ada pakar hukum internasional dari Israel namanya Sabtai Rosen. Ya. Dia itu dikutip hampir 300 kali ya, Sabtai Rosen itu. Ada juga Brownlee itu di ranking ke-8, dia dikutip sebanyak 52 kali ya. Kemudian ada Gerald Fitzmaurice juga selama 52 kali ya. Dan di bawah Sabtai Rosen itu ada Lauterbach di situ ya. Itu doktrin ya. Ya, mungkin suatu saat nanti pakar-pakar hukum internasional dari Indonesia akan dikutip, ya syaratnya harus menulis dalam bahasa internasional ya, situ. Jadi selama tidak menulis dalam bahasa internasional agak susah pakar-pakar hukum internasional untuk dikutip dan menjadi bagian dari doktrin ya sebagai salah satu sumber hukum internasional. Lanjut. Nah, cabang-cabang hukum internasional, saudara-saudara, the branch of international law, dan hukum laut, hukum udara ruang angkasa, hukum perdagangan internasional, hukum telekomunikasi, cyber law, hukum pidana internasional, hukum pengungsi, banyak sekali ya. Inilah yang disebut ya konsekuensi dari fragmentasi hukum internasional. Nah, saudara-saudara nanti akan diajarkan juga secara spesifik di Unpad ini, cabang-cabang hukum internasional. Lanjut. Nah, ini terakhir, bagaimana nih hukum nasional versus hukum internasional? Ini saya kemukakan satu saja teori klasiknya ya. Apakah hukum nasional dan hukum internasional itu satu kesatuan atau terpisah? Nah, ada dua teori. Yang satu monism. Monism itu mono itu satu. Jadi katanya hukum internasional dan hukum nasional itu satu kesatuan sistem hukum. Gitu, ya. Hukum nasional internasional. Oleh karenanya tidak perlu hukum internasional itu ditransformasikan, ya, diinkorporasikan ke dalam hukum nasional. Jadi langsung berlaku bagi monisme itu. Ya. Nah, yang kedua, dualisme dari dual. Jadi hukum nasional dan hukum internasional dua sistem hukum yang berbeda. Oleh karenanya, contohnya perjanjian internasional. Kalau menurut dualisme, maka agar hukum internasional itu berlaku, maka dia harus diinkorporasikan, ditransformasikan ke dalam hukum internasional lewat ratifikasi. Contohnya, Indonesia
meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 82. Ya. Maka diundangkan. Kemudian berlakulah Konvensi Hukum Laut 82 itu setelah diundangkan. Diinkorporasikan ke dalam hukum nasional. Itu menurut dualisme. Menurut saya baik monisme ataupun dualisme itu dua-duanya juga dianut oleh negara-negara, ya. Nah, singkat kata, hukum internasional itu apakah akan ditransformasikan, apa akan berlaku langsung ataupun harus ditransformasikan lewat hukum nasional, itu tergantung konstitusi masing-masing negara. Bagaimana Indonesia? Indonesia itu menurut saya hibrid, ya monisme ya dualisme, atau lebih tepatnya mungkin pragmatisme juga, ya. Kadang-kadang cenderung cherry picking. Mahkamah Konstitusi umpamanya sebelum Indonesia meratifikasi konvensi hak asasi manusia, ya, ICCPR itu tahun 2006, ya, kalau tidak salah, itu Mahkamah Internasional sudah merujuk kepada ICCPR, padahal kita belum meratifikasinya. Maka secara teoritis boleh dikatakan Indonesia itu monisme dalam hal ini, ya. Atau paling tidak Indonesia itu melakukan apa yang dilakukan oleh Inggris sebagai creeping monisme, ya, monisme yang merangkak untuk bidang-bidang tertentu. Nah, Inggris untuk hak asasi manusia dan lingkungan dia monisme, jadi langsung berlaku. Tapi Indonesia, ya, dalam banyak hal dia akan mengikatkan diri ke dalam hukum internasional setelah Indonesia meratifikasi. Segera udah selesai, ya. Nah, segera itulah gambaran umum, saudara-saudara, dan nanti akan lebih detail disampaikan dalam kuliah-kuliah berikutnya. Jadi ini saya memberikan gambaran bangunan hukum internasional, ya, secara utuh, kira-kira seperti itu. Terima kasih, saudara. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Prof. Atif atas pemaparannya. Dari chat box sebenarnya kita menemukan beberapa, ada yang bertanya. Mungkin saya bacakan saja ya Pak, ya, ya. Biar bisa langsung direspon. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Gregory Joshua. Saudara Gregory menanyakan, apakah asas characteristic connection, kriteria apa saja yang terkandung dalam asas ini untuk menentukan hukum mana yang digunakan dan kira-kira sejauh mana batasan dalam menentukan hukum yang digunakan dalam asas most characteristic connection. Mungkin yang tadi Prof sudah jelaskan terkait dengan hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Baik, terima kasih. Jadi itu pertimbangan yang lebih utuh dan mendalamnya itu hakim, ya, yang di situ. Tapi salah satunya yang saya sampaikan tadi dalam kasus imajiner, ya, kasus fiktif gitu. Orang Indonesia membeli rumah di Singapura kepunyaan orang Thailand di situ. Maka saya mengatakan hukum Singapura yang yang berlaku. Apa kriterianya dengan menggunakan prinsip the most characteristic connection? Karena yang paling melekat di situ yang menjadikan transaksi tersebut itu bisa berjalan dan bisa tidak berjalan karena objeknya. Momennya kalau kemudian objeknya itu hilang, ya, tiba-tiba Singapura itu tenggelam gitu, ya, ada karena pulau kecil aja, momennya ada tsunami gede. Kemudian Singapura itu tenggelam, ya, Singapura tenggelam, bagi rumahnya, ya sudah tidak ada objeknya, objek jual belinya. Jadi yang menjadikan kenapa kemudian hukum Singapura diberlakukan berdasarkan prinsip the most characteristic connection karena objeknya ada di situ. Ya. Nanti hakim akan menentukan kriteria-kriteria lainnya, ya, yang melekat kepada the most characteristic connection. Nanti lebih detail saudara dalam mata kuliah hukum perdata internasional, ya. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Prof atas
responnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mike Del Piero. Ini menanyakan mengenai sumber hukum internasional. Dalam hukum internasional ada 2 requirement, yaitu state practice and opinion juris. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana untuk memastikan opinion juris itu telah dipenuhi sehingga diterimanya customary international menjadi salah satu sumber hukum internasional. Ini bagus pertanyaannya, berarti saudara sudah membahas terlebih dahulu, bagus sekali ya. Itulah salah satu hal tersulit dalam menentukan ya, satu praktek negara-negara itu sudah merupakan kebiasaan internasional. Nah, ada 2 elemen kan. Yang pertama, ya, teoritis itu disebut sebagai syarat material. Ya, syarat material, yaitu adanya praktek negara-negara. Jadi kenapa disebut material? Jadi materinya itu disebut practice. Jadi ada praktek negara-negara. Umpamanya kebiasaan di negara-negara Amerika Latin dalam memberikan suaka ya, asylum di situ. Ada praktek negara-negara. Nah, yang kedua, agar praktek negara-negara tersebut diakui sebagai sesuatu yang sudah menjadi customary, itu perlu ada syarat psikologis. Nah, kenapa disebut psikologis? Karena di sini abstrak ya. Apa syarat psikologis itu? Opini juris. Opini juris itu bahwa negara tersebut melaksanakan atau melaksanakan kegiatan tersebut itu dia menganggapnya, menempatkannya sebagai sebuah kewajiban hukum. Nah, ini pembuktiannya di pengadilan. Apakah betul negara tersebut sudah melaksanakannya itu dengan menempatkannya sebagai legal obligations? Nah, itu dalam beberapa kasus, ya termasuk dalam Lotus ya, kasus Lotus nanti dibahas itu dalam kasus Lotus. Itu Mahkamah Internasional ketika itu mengatakan bahwa si Prancis itu tidak terbukti ya melaksanakannya memenuhi syarat sebagai opini juris. Jadi pada legal evidence-nya oleh pengadilan ya di situ, apakah negara tersebut sudah melaksanakannya sebagai sebuah kewajiban hukum atau tidak, itu pengadilan yang akan menentukan di situ. Nah, ini saudara, siapa yang bertanya tadi ini isu ini sampai sekarang itu menjadi isu yang belum terselesaikan dengan baik ya. Makanya pernah ada satu diskusi yang menarik di salah satu universitas di Eropa itu, bagaimana menjadikan kebiasaan internasional itu betul-betul konkret. Nah, di situ ya. Nah, karena pada pembuktian opini jurisnya yang susah ya untuk customary international tersebut. Tapi ada juga yang menarik ya, yang disebut dengan instant customary international law. Itu mas sudah tidak memenuhi kedua-dua syaratnya juga, yaitu kebiasaan-kebiasaan di bidang keruang angkasaan. Kalau disebut state practices, itu kan yang terlibat di dalam kegiatan keruang angkasaan itu hanya 2 negara saja. Itu tuh Amerika dan Uni Soviet. Jadi gak memenuhi itu seperti itu. Kemudian dari durasi waktunya, frekuensinya juga sama di situ. Nah, apalagi untuk opini juris. Umpamanya ada satu praktek. Tidak mungkin ketika kedua negara itu meluncurkan spacecraft, dia tidak lewat ruang udara negara yang lain. Tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi Amerika, Uni Soviet, atau sekarang siapapun ya negara yang meluncurkan udara tambah. Sekarang ada Cina, Jepang ya, dan India. Itu mereka minta izin terlebih dahulu ketika ruang udaranya akan dilewati. Nah, makanya itu dianggap sebagai customary international law. Ya. Nah, padahal hanya 2 negara. Nah, makanya inilah salah satu contoh terbaik bahwa ada juga yang kebiasaan instan ya di situ. Karena bagi negara-negara lain akhirnya berpikirannya begini, takut kegiatan keruang angkasaan ini kalau menguntungkan,
kalau kita tidak mengikutinya, kita nggak kebagian. Kalau kemudian mendatangkan bencana atau kecelakaan, kita malah kebagian jadi korban saja. Ya, akhirnya ikut saja gitu, padahal hanya 2 negara. Sekarang mungkin ditambah dengan beberapa negara saja ya di Eropa, gak nyampe 20 negara di situ yang untuk masuk specifying nations. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua tadi. Baik, terima kasih Prof atas responnya, dan pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, karena yang ditanyakan adalah dari Saudari Adiana Bella Putri, apabila Customer International Law yang sudah diterima oleh negara secara global itu terjadi penolakan oleh suatu negara dengan tidak melakukan kebiasaan internasional, itu bagaimana? Silakan Prof. Ya, itulah yang nanti akan dijelaskan Bu Ira di situ ya, sebut dengan persistent objector ya dalam situ. Jadi satu negara itu dia berhak ya, itu kan juga negara itu bebas dia apakah akan menerima atau tidak satu kebiasaan internasional. Nah, satu negara itu boleh menolak kebiasaan internasional. Nah, itu sebagai melakukan objection, maka dia sebagai objector situ. Dan apabila ada satu kasus gitu dan kemudian dia mengatakan bahwa saya memang menolak kebiasaan internasional ini, itu harus membuktikan ya bahwa dia persistent objector. Jadi tidak begini, sekali-kali menolak, sekali-kali menerima. Dia harus persistent di situ. Lagi-lagi, siapa yang membuktikan bahwa negara tersebut merupakan persistent objector? Itu adalah mahkamah. Ya, dan di situ. Jadi tidak bisa diklaim umpamanya satu negara, oh saya menolak itu. Nah, tapi akan diuji oleh mahkamah betul atau tidak persistent objector. Gitu. Kalau ternyata dia bukan persistent objector, maka tidak akan diterima di situ. Gitu ya, untuk yang kedua. Apa baik, pertanyaannya terima kasih ini? Prof. Selanjutnya pertanyaannya dari Putih Ayla. Ya. Bertanya masih tetap mengenai sumber hukum internasional, intinya mempertanyakan apakah ada suatu tingkatan dalam sumber hukum, kemudian ada yang sumber hukum yang lebih tinggi dari sumber hukum yang lain atau tidak, kemudian apa dasarnya kalau misalnya sumber itu dijadikan sumber hukum yang tertinggi. Oke. Baik, dari siapa Putri ya, begini. Itu pada awalnya, nah jadi statuta Mahkamah Internasional pasal 38 yang dirujuk sebagai sumber formal hukum internasional, itu kan diadopsi dari statuta PCIG, Permanent Court of International Justice. Dan itu disiapkan oleh satu komite hukum namanya Advisory Committee of Jurists, ya, yang dipimpin oleh pakar hukum dari Belgia, namanya Baron Descamps ya kalau tidak salah. Anggotanya ada dari Amerika ya, Elihu Roots, kemudian ada Bussati dari Italia, dari Indonesia belum ada itu karena Indonesia juga belum ada tahun 20-an ya ketika itu. Nah, itu pada awalnya dirancang sumber hukum internasional itu hierarkis awalnya. Tapi kemudian terjadi perdebatan yang cukup sengit, singkat kata tidak ada hierarki. Kenapa? Karena dua hal. Ya. Karena dua hal. Yang pertama, sumber hukum internasional itu ini akan berkembang. Jadi yang ada di pasal 38 itu tidak exhaustive gitu, tidak terbatas di situ ya. Ada sumber hukum internasional di luar pasal 38. Makanya sumber hukum internasional itu lebih merupakan sebuah katakanlah doktrin keilmuan ya ketimbang satu prinsip hukum yang baku, apa yang disebut dengan sumber itu. Makanya kalau saudara lebih jeli itu tidak ada istilah source di dalam pasal 38, nggak disebut di situ, tapi pedoman bagi Mahkamah Internasional dalam memutus kasus di situ.
Nah, istilah source antara lain digunakan oleh pakar hukum internasional dari Jerman ya, dari Martin Bosch. Dia menggunakan kata source itu untuk menggambarkan ya fungsi sumber-sumber yang ada pasal 38 itu seperti mata air. Makanya istilah source itu adalah terminologi geologi. Jadi source itu digunakan dalam ilmu geologi, maknanya adalah tempat keluarnya air, di sumber mata air. Maka source of law itu tempat di mana kita menemukan hukum, gitu ya. Dan itu berkembang. Nah, makanya sekarang dikenal ada istilah sumber hukum di luar pasal 38, ya, soft law, di situ. Seperti apa? Resolusi Majelis Umum PBB, ya, situ. Bahkan ada unilateral act of state, itu juga sumber hukum, yaitu pernyataan sepihak satu negara, sumber hukum. Sepanjang tidak ada keberatan dari negara lainnya, itulah sumber hukum. Contohnya apa? Unilateral act, proklamasi Indonesia. Ah, kita kan, bukan Agustus lagi sekarang ya. Nah, kita kan melakukan Declaration of Independence, itu unilateral. Indonesia nggak pernah minta persetujuan dulu kan kepada negara yang lain. Kita sepihak, ya, maka itu berlaku sebagai sumber hukum. Karena Indonesia sebagai negara merdeka, ya, kemudian menjadi berlarut-larut karena kemudian ada negara yang menolak pernyataan sepihak Indonesia itu, yaitu Belanda. Ya, makanya Belanda dia mengakui kedaulatan kitanya 27 Desember 1949 di situ. Jadi unilateral act of state itu berlaku sebagai sumber hukum sepanjang tidak ada yang menolaknya, tindakan netral. Di situ. Yang kedua, ya kenapa tidak dibuat hierarkis? Karena sebetulnya kelima sumber hukum itu memiliki kualitas norma tersendiri di situ. Nah, contohnya apa gitu? Tadi saya menyambung pertanyaan berikutnya dari saudara. Perjanjian internasional ya akan ditempatkan lebih tinggi dari kebiasaan internasional apabila yang menjadi pokok sengketa itu berasal dari satu perjanjian. Di situ. Jadi umpamanya ada satu kasus, katakanlah ada perbedaan interpretasi, ya. Umpamanya ini pertama kali termasuk generasi pertama kasus yang masuk soal admission case tahun 48 kalau tidak salah, ya, admission case yaitu soal keanggotaan negara di PBB. Di situ. Yang kemudian kemarin kan muncul lagi yang keanggotaan Palestina ya di situ. Nah, itu terkait dengan penafsiran terhadap pasal 4 ayat 2 atau apa di situ mengenai rekomendasi dari Dewan Keamanan. Nah, apakah satu negara yang mengajukan keanggotaan PBB yang dia sudah disetujui oleh Majelis Umum PBB harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan di situ. Nah, karena yang menjadi pokok sengketanya dari satu perjanjian internasional, maka dia ditempatkan lebih tinggi dari hukum kebiasaan karena yang menjadi pokok sengketanya berasal dari perjanjian internasional itu. Jadi sumber hukum itu menjadi hierarkis atau tidak itu tergantung mahkamah melihat. Nah, pada umumnya mahkamah akan menempatkan lebih tinggi gitu secara hierarkis dilihat dari apa yang menjadi pokok dari sumber sengketa tersebut. Itu sekira. Baik, Prof, masih ada beberapa pertanyaan. Jadi ya, silakan. Berarti semuanya tune in ya dengan kuliah pengantar ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Labib bertanya mengenai dalam menggunakan keputusan pengadilan sebagai sumber hukum internasional, apakah ada hierarki dalam pengadilan yang memberikan keputusan tersebut? Misalnya diberi contoh, apakah keputusan oleh ICJ lebih bersifat mengikat dibandingkan keputusan oleh ICC atau ICLOS? Ya, nah dalam prinsip internasional ya,
itu kan dikenal asas apa namanya res judicata ya, ada situ. Jadi per pihak harus menghormati putusan si mahkamah. Jadi masing-masing otoritas mahkamah itu tidak membawakan satu dengan yang lainnya. Ya, mereka memiliki kompetensi atau yurisdiksi apa namanya masing-masing dalam hal ini. Jadi di apa namanya tadi dikenal prinsip res judicata, di mana para pihak harus menghormati putusan pengadilan, dan yang kedua masing-masing mahkamah memiliki yurisdiksi otoritas masing-masing ya. Umpamanya untuk ICC itu yurisdiksinya, kompetensinya sudah jelas, kejahatan apa yang apa namanya yang diadili di ICC situ. Saya kira itu. Masih ada? Terima Silakan. kasih, Prof. Ada satu pertanyaan lagi sepertinya terkait mengenai subjek hukum internasional. Pertanyaannya adalah apabila ada negara yang tidak tunduk pada hukum internasional, sepertinya berkaca pada kondisi sekarang, apakah ada dan mungkin apa konsekuensi yang dapat diberikan pada negara yang tidak tunduk pada hukum internasional? Baik, ya. Ini menarik juga ya pertanyaannya. Negara yang tidak tunduk pada hukum internasional. Tadi dikatakan bahwa hukum internasional itu koordinatif, gitu ya. Jadi tidak memaksa satu negara untuk terikat oleh hukum internasional. Umpamanya tidak ada paksaan negara untuk menjadi anggota PBB, itu tidak ada paksaan. Nah, tapi pertanyaan adalah ketika satu negara dia sudah mengikatkan diri kepada hukum internasional, ya, dia mengikatkan diri kepada hukum internasional. Kemudian negara tersebut dia tidak melaksanakan atau mengabaikan kewajiban internasionalnya, kan begitu. Bagaimana konsekuensinya? Nah, disinilah tentunya ada kewajiban-kewajiban internasional yang merupakan konsekuensi dari pengikatan dia terhadap hukum internasional. Jadi ada legal obligations. Umpamanya dalam bidang perdagangan, ya, Indonesia itu meratifikasi WTO. Artinya Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam WTO. Di dalam salah satu ketentuannya dikatakan bahwa apabila negara anggota termasuk Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan nasional terkait dengan perdagangan, ya, maka Indonesia harus menyebarluaskan ke semua anggota WTO. Muncullah satu kasus kurang lebih seperti ini, Indonesia dan Brazil. Brazil import ya, mengekspor, kita mengimport ya. Itu apa, daging ayam di Brazil. Tolak sama Indonesia karena belum memenuhi sertifikat halal di situ ya, karena Indonesia menentukan. Brazil protes. Loh, kenapa kata Brazil? Kita tidak tahu. Ada aturan seperti ini. Kita tidak tahu. Maka Brazil mengajukan kepada WTO. Dan Indonesia kalah, dipersalahkan. Situ. Karena Indonesia tidak memberitahukan. Nah, makanya kemudian ada kewajiban yang harus dipenuhi karena Indonesia melanggar ketentuan ini. Gitu, ya. Nah, jadi bentuk pertanggungjawaban hukumnya, ya, tidak persis sama dalam bentuknya, akan tapi substansinya setiap negara yang sudah mengikatkan dalam hukum internasional, dia akan mendapatkan sanksi internasional. Nah, tapi bentuknya berbeda dengan di dalam hukum nasional. Nah, umpamanya kalau itu terkait dengan keamanan, ya, ada embargo ekonomi, itu yang paling lama sekarang itu adalah Iran. Indonesia juga pernah waktu kasus Timur Timur tahun 95, ya, tahun 95, Anda sudah lahir belum ya?
Yang ini kayaknya kebayangan belum ya? Belum, Bu Ira juga 95 masih mana ya dia? SMP atau SMP, Pak. SMP ya, 95 Iya. ya ketika itu. Itu kan ada kasus Santa Cruz Timur itu ya, yang ada terjadi apa namanya korban pembunuhan di situ, maka Indonesia dianggap melanggar HAM dan Indonesia kena embargo dari Amerika. Apa? Indonesia kan punya pembeli F-16 ya dari Amerika. Itu kita nggak bisa beli suku cadang. Terus kita punya pesawat tempur yang nggak bisa terbang, terus juga apa namanya nggak bisa dipasangin senjata. Jadi untuk apa? Ya ada pesawat terbang tapi nggak bisa terbang. Itu diembargo. Alasannya karena Indonesia melanggar HAM. Iran diembargo secara ekonomi dan militer. Makanya pernah suatu saat di Iran itu jemaah hajinya dia pakai pesawat-pesawat tua ya yang bikinan Rusia ya apa Ilyushin kayak yang begitu-begitu, karena pesawat-pesawat Boeing-nya itu nggak bisa terbang karena diembargo suku cadangnya ya. Jadi kalau dari efeknya sama saja, dan sekarang tidak ada negara yang bisa hidup tanpa berinteraksi, berelasi dengan apa namanya masyarakat internasional di situ. Jadi saya ingin mengatakan memang hukum internasional itu diam-diam menjadi the law sekarang itu, diam-diam ya di situ. Saya kira itu untuk pertanyaan. Terima kasih Prof. Atif. Ternyata masih ada. Bagus, silakan ya, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Shiva terkait doktrin fakta teknis nek nosum nek prosun atau doktrin terhadap pihak ketiga. Pertanyaannya, apakah negara ketiga dapat terikat pada suatu putusan pengadilan internasional, misalnya dalam kasus monetary gold dan East Timor? Ya, oke. Jadi pertanyaan intinya, apakah pihak ketiga bisa terikat ya dalam satu kasus? Jawabannya bisa di situ ya. Apabila ada apa namanya satu aspek-aspek yang terikat, sehingga di dalam proses beracara di Mahkamah Internasional ada satu step yang mungkin adanya intervensi. Nah, situ ya. Umpamanya dalam kasus Sipa dan Ligitan, kalau tidak salah, mungkin nanti Pak Gusman bisa mengoreksi saya ya. Itu kan Filipina mengajukan intervensi di situ ya, mengajukan intervensi. Jadi satu negara melihat ini jangan-jangan ada kaitannya dengan saya gitu ya di situ, maka dia mengajukan itu intervensi di situ, dan itu dimungkinkan, dibolehkan. Tapi apakah intervensinya diterima atau tidak itu tergantung dari Mahkamah Internasional atau para hakim. Tapi itu adalah lewat proses intervensi. Dan terkait dengan pertanyaan saudara, sangat dimungkinkan sekali pihak ketiga akan terkait ya dengan satu kasus itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Pak Gusman mau menambahkan terlebih dahulu atau kita lanjutkan dulu? Silakan Pak Gusman, karena saya nggak yakin betul apa betul nggak Filipina waktu melakukan intervensi di Pak Gusman. Ya, terima kasih Pak Atif dan Bu Ira. Jadi kurang keras Pak Gusman, bisa lebih ini? Jadi memang betul ada upaya intervensi waktu itu dari Filipina, tetapi ditolak oleh Mahkamah. Tidak ada keterkaitan dengan posisi Filipina dengan kasus yang pada saat itu memang tengah dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia. Begitu Pak, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih ternyata Pak Gusman ya sebagai pakar hukum laut dan yang mendalami betul kasus Padang Ligitan sudah mengkonfirmasi bahwa Filipina melakukan intervensi. Tapi tadi dijelaskan oleh Pak Gusman, Mahkamah tidak menerima intervensi dari Filipina ya Pak Gusman situ. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan saudara tadi, kenapa Filipina melakukan intervensi? Karena dia memprediksi gitu ada kemungkinan terdampak dari
kasus antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin terlebih-lebih si Filipina itu takut berdampak buruk terhadap kedaulatan negaranya. Sekira itu. Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Gusman dan Pak Atif. Ada satu lagi Pak, mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir dari saudari Farina Firda bertanya mengenai monisme dualisme ya Pak, terkait dengan di Papua. Ada beberapa aliran, diantaranya ada aliran voluntarisme yang secara sukarela bersedia terikat dengan kebutuhan, sedangkan social recognition adalah penerimaan dari masyarakat. Oh, sorry, ini bukan teori-teori mengikatkan hukum internasional. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara kedua aliran tersebut dalam artian sukarela mengikatkan diri dengan menerima adalah dua hal yang berbeda? Mungkin teori voluntarisme dengan kehendak negara, baik, jadi Saudara Farina ya. Jadi ini pertanyaan Anda itu terkait dengan basis teoritis ya, alasan basis teoritis mengapa hukum internasional itu mengikat situ ya. Saudara mempertanyakan ada nggak perbedaan atau persamaannya antara voluntarisme dengan social recognition. Voluntarisme itu lebih berbasis kepada kedaulatan dulu. Jadi dasar itu kedaulatan. Ya. Makanya kalau Pak Mohtar menyebutnya teori kehendak negara. Nah, di situ. Jadi orang yang punya kehendak karena dia punya power, punya otoritas di situ. Ya. Jadi teori voluntarisme atau teori kehendak negara itu basisnya kedaulatan. Karena bagi aliran ini bahwa negaralah yang memiliki otoritas apakah dia terikat atau tidak di situ. Nah, makanya si teori kehendak atau voluntarisme itu tergantung kepada pertimbangan kedaulatan atau politik di situ ya, karena basisnya kedaulatan di situ. Jadi umpamanya lihat ini apakah nih hukum internasional itu akan mempengaruhi atau tidak terhadap dia punya kedaulatan di situ ya. Jadi basisnya kedaulatan. Kalau social recognition basisnya kebutuhan di situ. Jadi kalau voluntarisme itu basisnya adalah kedaulatan, social recognition basisnya adalah kebutuhan. Nah, jadi dari segi substansi penerimaannya sama dalam menempatkan hukum internasional. Tapi yang membedakannya adalah basis pertimbangannya, fondasinya. Yang satu kedaulatan, yang satu kebutuhan. Makanya kalau ditanya mana yang lebih lentur adalah social recognition di situ ya. Karena dia sudah menempatkan kedaulatan itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan. Jadi kedaulatan ditempatkan dalam konteks ya pertanggungjawaban bahwa sebagai sebuah negara kita harus memenuhi kebutuhan kita sebagai negara ya, di situ ekonomi dan lain sebagainya. Singkat kata ingin saya katakan yang membedakannya adalah basis legitimasinya, kedaulatan, kebutuhan. Itu ya, Saudara Farida ya yang tadi. Masih ada juga kayaknya Bu Ira ya. Oh, ternyata ada lagi ya Pak. Ya, saya kira udah terakhir. Jadi kayaknya kuliah sambil di rumah lebih dinikmati oleh para mahasiswa ya. Lebih santai, nggak deg-degan mungkin Pak. Kalau berhadapan deg-degan. Kayaknya kalau begitu kita nggak usah di kampus aja ya seperti ini ya. Kalau di kelas mungkin pertimbangannya banyak di situ ya. Ya silakan. Betul Pak. Baik, pertanyaan terakhir mudah-mudahan atau yang selanjutnya adalah terkait apakah ada perbedaan spesifik antara hukum internasional khusus dan hukum internasional regional, dan mengapa hukum internasional Amerika atau Amerika Latin termasuk hukum internasional regional bukan khusus? Silakan. Ya itu saudara pasti sudah membaca penjelasan di Profesor Mohtar ya.
Nah, kalau saya lihat dari kategorisasi yang dibuat oleh Profesor Mokhtar antara hukum internasional regional dan hukum internasional khusus, saya melihat pada basis pengkategoriannya. Jadi Profesor Mokhtar menyebut hukum internasional regional itu dari pertimbangan geografis politis di situ, namanya ASEAN situ. Sedangkan hukum internasional khusus lebih kepada objek atau objek pengaturan di situ. Coba umpamanya Pak Mokhtar itu memberi contoh hukum internasional khusus itu dengan Konvensi HAM Uni Eropa. Coba buka di di buku beliau ya di situ. Jadi dia khusus ini, si HAM ini khusus berlaku di regional Eropa. Oleh karenanya maka kategori hukum internasional regional dan hukum internasional khusus itu boleh dikatakan ekstensinya seperti the two side of the one coin, dua sisi dari satu mata uang ya di situ. Karena ini pertimbangan geographical proximity-nya ya, kedekatan geografisnya. Yang satu itu adalah area pengaturannya. Nah, makanya Pak Mokhtar memberi contoh Konvensi HAM Eropa. Jadi hanya berlaku di regional Eropa di situ. Jadi itu kaderisasinya. Mungkin ya saudara-saudara juga sekarang bisa membuat kategori yang lain selain hukum internasional umum, selain hukum internasional regional, selain hukum internasional khusus, silahkan di situ. Ini kan beliau itu membuat kategori ini pada tahun 1976. Jadi sudah berapa tahun ya? Usianya 44 tahun di situ. Hukum konstelasi internasional sudah berubah dahsyat sekali sekarang ya. Mungkin ada kategori dan sangat ada. Makanya kenapa saya tadi hanya dua saja, internasional umum dan regional di situ ya. Karena regional khusus itu hukum internasional khusus masuk ke situ. Mudah-mudahan kita semua terus bisa mengikuti program kita sampai selesai. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.